Masyarakat Yaman atau penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan. Namun angka ini meningkat secara drastis selama konflik dan diperkirakan lebih dari 80% penduduk Yaman sekarang hidup dalam kondisi miskin. Jadi 80% itu ya kira-kira kalau kita hitung dalam angka-angka, andaikan 100 orang berarti ada 80 orang miskin, tinggal 20 yang tidak miskin. Nah, coba dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun juga berada, terkait soal situasi negara Yaman hari ini, kita tahu bahwa negara ini adalah negara yang paling lama berkonflik sejak masa penguasaan Wahabi terhadap Arab Saudi sampai hari ini. Mereka tidak pernah tenang di negaranya. Bahkan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Yahya, bahwa mereka adalah orang-orang yang datang di Indonesia dalam posisi sebagai pengungsi kala itu sesungguhnya juga efek dari perang saudara yang terjadi antara beberapa suku di Arab Saudi, yang kita tahu bahwa waktu itu terjadi penaklukan besar-besaran oleh kerajaan Wahabi Arab Saudi di masanya. Lalu kemudian terjadi konflik antar Yaman sendiri, yaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara, yang kemudian pada akhirnya bersatu pada tahun 2007. Tapi itu pun juga tidak membuat orang-orang Yaman kemudian berdamai, karena presiden yang dilahirkan waktu itu masih dianggap tidak mampu atau tidak bisa memberikan solusi bagi masyarakat Yaman secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu kita mesti mengupdate seperti apa situasi Yaman hari ini. Ada beberapa fakta yang akan saya sampaikan terkait soal situasi kemiskinan di Yaman hari ini. Tetapi sebelumnya itu penting dipahami bahwa Yaman ini adalah salah satu negara memang yang termiskin di Timur Tengah dan di Afrika Utara. Jadi sebelum konflik yang sedang berlangsung, Yaman sudah menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Namun konflik bersenjata yang berkepanjangan antara pemerintah yang diakui secara internasional dan pemberontak Houthi telah memperburuk situasi ekonomi dan sosial di negara tersebut. Nah, beberapa fakta yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu tingkat kemiskinan. Sebelum konflik sekitar 50% penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi bisa dibayangkan sekitar 50% itu sebelum konflik. Masyarakat Yaman atau penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan. Namun angka ini meningkat secara drastis selama konflik dan diperkirakan lebih dari 80% penduduk Yaman sekarang hidup dalam kondisi miskin. Jadi 80% itu ya kira-kira kalau kita hitung dalam angka-angka, andaikan 100 orang berarti ada 80 orang miskin, tinggal 20 yang tidak miskin. Nah, coba dibayangkan. Nah, yang kedua, dia mengalami kekurangan pangan. Nah, konflik telah mengakibatkan krisis pangan yang sangat parah di Yaman. Sekitar 16 juta orang mengalami kelaparan akut. Artinya bukan lagi kelaparan biasa, tapi memang kelaparan yang akut. Dengan 400.000 anak berisiko mengalami malnutrisi yang parah. Banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. Nah, itu situasi terkait soal pangan yang dihadapi oleh masyarakat Yaman. Yang ketiga, soal akses air bersih. Banyak penduduk di Yaman mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Infrastruktur air bersih dan sanitasi rusak akibat konflik, meningkatkan risiko wabah penyakit. Oleh karena itu, memang dengan adanya perang yang terjadi di sana, saya kira situasinya bisa dibayangkan. Jadi hampir seluruh infrastruktur air bersih itu mengalami masalah, sehingga ini juga bisa berdampak pada
risiko wabah penyakit yang ditimbulkan dari tidak adanya air bersih dan sanitasi yang memadai. Yang keempat adalah telah terjadi kehancuran infrastruktur. Artinya serangan udara efek dari pertempuran itu menghancurkan banyak infrastruktur di Yaman sana, termasuk rumah sakit, sekolah, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Ini menghambat upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi banyak bangunan-bangunan vital yang kemudian rata dengan tanah hari ini, efek dari perang. Karena serangan udara yang memperandakan bangunan-bangunan mereka. Sehingga kemudian pengangguran dan kestabilan ekonomi menjadi salah satu hal yang paling menakutkan di sana. Ini jadi konflik ini betul-betul mengakibatkan peningkatan pengangguran dan kestabilan ekonomi di Yaman. Nah, ini makanya harusnya ini orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, kalau mau bicara soal pengangguran, mau bicara soal kemiskinan, ya harusnya di sana di Yaman demo. Jadi banyak perusahaan bisnis yang telah tutup. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja selama ini tutup akibat daripada perang. Akhirnya apa yang terjadi? Akses terhadap lapangan kerja sangat terbatas. Ini meningkatkan ketergantungan dan bantuan kemanusiaan. Jadi mereka bisa hidup itu hanya menunggu bantuan kemanusiaan. Nah, ini update data yang ada hari ini. Ini betul-betul butuh pemulihan, butuh bantuan dunia internasional. Ya, oleh karena itu saya rekomendasikan orang-orang Yaman sebaiknya pulang saja dulu membantu negaranya sebelum keluar-keluar di sini bicara soal situasi negara Indonesia, yang saya kira semua tahu bagaimana situasi ekonomi bangsa Indonesia itu ada pada skala yang masih baik-baik saja. Dan kita rasakan sendiri bagaimana nikmatnya mereka keluar-keluar ke sana kemari tanpa ada gangguan sedikit pun. Nah, sementara di negara asalnya itu luar biasa. Situasinya sangat kacau dan sampai-sampai sudah banyak orang yang kemudian itu melakukan migrasi sampai 2 kali. Jadi 2 kali pindah-pindah tempat akibat daripada perang. Artinya bisa dibayangkan bagaimana situasi anak-anak, perempuan yang ada di Yaman hari ini. Tidak berlebihan kalau banyak orang-orang di negara kesatuan Republik Indonesia yang muak dengan perilaku orang-orang dari imigran Yaman ini, yang seolah-olah dia datang dari bangsa yang betul-betul sejahtera, sehingga sampai di Indonesia ini mengalami keterpurukan hidup dan selalu mengajak masyarakat atau pribumi demo untuk menuntut kesejahteraan, menuntut pengangguran katanya terlalu banyak di Indonesia. Nah, seolah-olah itu tadi bahwa negara Indonesia ini jauh lebih buruk dari negara asalnya. Nah, inilah kurang ajarnya mereka. Jadi mereka hampir tidak mau memahami situasi yang dihadapi. Belum lagi misalnya kalau kita bicara sejarah bagaimana kedatangan mereka kan, yang didatangkan oleh penjajah kafir Belanda. Oleh karena itu saya sendiri memahami kalau mereka ini berperilaku barbarian, karena wajarlah mereka datang dari negara yang berkonflik berkepanjangan yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Intinya ada 2 hal. Pertama soal kemiskinan, yang kedua soal bantuan kemanusiaan dan pemulihan yang perlu dilakukan untuk Yaman. Karena itu saya merekomendasikan agar para imigran Yaman yang ada di Indonesia ini agar kembali ke negaranya, membantu masyarakat di sana untuk pulih dari masalah yang dihadapi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.